Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudaraku dimanapun berada? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini saya lanjutkan kembali sharing kitab Taklimul Muta'alim. Masih dalam bab 6, terakhir bab 6 ya. Selanjutnya kita masuk nanti bab 7. Baik, untuk sekarang kita mulai aja dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 6 ini lanjutan kemarin yang dibahas yakni pengorbanan diri terhadap ilmu. Maksudnya bagaimana kita dalam mencari ilmu itu harus berkorban ya, berani dan mau berkorban dari harta ya, dari jiwa kita kepada ilmu tersebut. Kemarin sudah dijelaskan ya, kita sangat menghargai ilmu begitu. Nah sekarang itu di harta itu harus berani untuk berkorban juga dalam menuntut ilmu. Ini ada cerita ayahanda Syekh Imam yang mulia Syamsul A'immah Al-Hulwani radhiyallahu an, para alim ulama ya, cerita ini ya, adalah seorang penjual manisan. Beliau menghaturkan beberapa biji manisan tersebut kepada para ahli fikih atau para ulama-ulama yang mengajar anak-anak beliau, sembari memberi dan sembari memohon, doakanlah anakku, begitu ya. Maka atas berkat dari sikap dermawan, tekad keyakinan dan murah hati serta mengharap ridho kepada Allah, maka sang anak mendapat sukses besar. Jadi Syekh Imam Syamsul A'immah itu penjual manisan, pedagang saudagar. Dari manisannya itu diberikan, disedekahkan kepada sang guru anak-anak beliau. Bukan berarti nyogok ya, bukan. Karena guru itu apa adanya ya, nggak bisa. Misalnya saya mau memberi guru ini hadiah dengan saya berharap dengan harapan anak saya itu nilainya 6 bisa dibalik jadi 9 gitu, juara 10 jadi juara 1. Guru gitu kan nggak bisa ya, apa adanya guru itu ya. Kalau nggak bisa seorang murid ya harus belajar, nggak bisa diolah, maksudnya nilainya itu ya nggak bisa ditinggikan sampai melampaui yang atasnya gitu ya, karena dikasih hadiah-hadiah, tidak. Guru tidak, katanya orang Sidoarjo itu nggak ngaruh dengan pemberian, tidak, tetap ya. Yang misalnya ini kalau sekarang kan ranking itu nggak ada ya, misalnya yang ranking 10 atau ranking 15 ya tetap gitu ya, nggak ranking, nggak karena hadiah terus jadi ranking 1 ya, tidak gitu. Jadi ini Syekh ini menghadiahkan kepada guru ya, itu dalam artian itu mengharap ridho Allah. Jadi anaknya itu nggak mengharap, oh Syekh anak saya ini rankingnya jadikan 10 jadi 1, tidak, tapi memang mengharap ridho Allah gitu ya. Ini cerita di kitab Taklimul Muta'alim ya, karena betapa mengagungkan ilmu dan seorang guru bagi anak-anaknya. Ini sedikit cerita. Dulu teman Bu Fitri juga gitu, panen semangka ya, katanya banyak. Aduh ini ayah dan bunda ini suruh bawa saya semangka banyak, kemana, ke pesantren, dibagi-bagikan gitu ke para ustadz-ustadznya gitu ya. Orang tua Bu Fitri juga begitu dulu tuh, ketika ke pondok ini bawa ke teman, atau berbagi ke ke ustadz gitu ya, ke kiai, begitu. Itu sebenarnya adalah penghormatan kepada ilmu dan guru ya, bukan berarti nyogok ya, nggak ada gitu ya, naudzubillah min dzalik.
dalam dunia pendidikan tidak ada gitu ya, murni mengajar. Seorang guru tuh murni memberikan ilmu, nggak ngaruh dengan apapun ya. Ini adalah usaha dari orang tua saja karena mengharap ridho Allah saja ya, gitu. Lanjutnya adalah punya etos kerja yang tinggi, tidak mengharap harta orang. Jadi seorang penuntut ilmu ya, pelajar itu harus punya jiwa etos kerja yang tinggi ya. Etos kerja yang tinggi itu dia punya keinginan yang kuat untuk mencari ilmu maupun bekerja, tidak hanya mencari ilmu saja. Ini ada cerita para pelajar tempo dulu, zaman dulu latihan bekerja kemudian belajar ilmu, sehingga mereka tidak pernah bersikap tamak terhadap harta orang. Disebut dalam kata mutiara, barang siapa merasa cukup dengan harta orang, barang siapa merasa cukup dengan harta orang, maka artinya dia itu melarat. Maksudnya itu dia itu tamak dengan pemberian orang tanpa mau bekerja, males bekerja ya. Jadi para ini pelajar dulu itu dia itu di samping mencari ilmu juga mau bekerja ya, enggak gengsi ya. Entah jualan, entah bercocok tanam ya. Waktu itu bersama didampingi guru-guru beliau ya, itu enggak gengsi. Karena di sini seorang pelajar itu nggak boleh tamak atau mengharap terus semberian orang, tapi suruh bekerja malas. Padahal dia punya ilmu. Nah, itu menurunkan derajat kemuliaan ilmu tersebut. Jadi ketika kita belajar mencari ilmu itu nggak boleh gengsi. Misalnya disambi dengan seorang mahasiswa ya, disambi dengan jualan atau menjual jasa apa yang dia punya. Misalnya pinter apa komputer, pinter apalagi desain yang lain, itu jasanya itu dipakai sehingga dikasih upah oleh orang lain, itu jasa kan. Nah gitu, itu nggak malu, itu hebat namanya ya. Belajar sambil bekerja, nggak boleh malu. Atau jualan, misalnya mahasiswa jualan online disambi, luar biasa bagus. Misalnya bantu orang tuanya punya jualan, punya apa ya, dagangan, dibantu seorang mahasiswa tersebut, itu hebat, nggak gengsi ya. Alah jualan apa sih itu, nggak punya uang tak kok jualan, loh kok kayak gitu. Bukan berarti orang jualan tuh nggak punya uang loh kalau gitu. Zaman sahabat dulu, Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Utsman bin Affan, tuh saudagar-saudagar kaya, dermawan, dia juga ahli ilmu. Nah, apakah dia gengsi? Tidak. Mereka lah contoh-contoh suri tauladan kita supaya menjadi ahli ilmu, belajar terus, juga bekerja ya, baik jualan, barang, jasa, apa yang dia bisa sambil menuntut ilmu tersebut, nggak gengsi ya, gitu ya. Agar setiap pelajar memiliki cita-cita yang tinggi, hindarilah sikap tamak, karena dengan tamak berarti kefakiran telah terjadi. Kalau orang itu tamak kepada harta orang lain, selalu mengharapkan terus tanpa mau bekerja, tanpa mau berlelah-lelah mencari nafkah, mencari harta yang halal untuk keluarga, tapi males-malesan. Nah, itu bahaya ya. Berarti kefakiran telah melanda terjadi. Nah, di kitab ini selanjutnya metode menghafal. Menghafal itu pelajaran sekarang harus dihafal, yang kemarin juga diulangi lagi. Kalau sekarang diulangi 3 kali misalnya, yang kemarin 2 kali, yang lusa kemarin 1 kali, begitu. Jadi yang kemarin-kemarin itu masih ingat. Ini cara menghafal.
Jadi pelajaran sekarang itu dihafal, yang kemarin dihilangkan, sudah selesai. Enggak, tapi yang kemarin tetap diulangi. Nah, gitu saja ya. Sharing Taklimu Ta'alim bab 6 ini. Semoga bermanfaat. Fitri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.